Izin share screen ya, teman-teman. Oke, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan di hari ini. Dan semoga teman-teman bisa enjoy selama pelatihan dan juga semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, oke. Hari ini pelatihannya itu mengenai how to build self-regulate learning pada mahasiswa. Tapi sebelum kita masuk ke pelatihan ini, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh memanaskan pikiran kita dulu gitu ya, biar semuanya tuh bisa bangun. Yang masih ngantuk-ngantuk nih, yang masih lemes-lemes, yang masih teler, biar pada melek nih semuanya. Nah, oh ya, saya mau ngingetin nanti teman-teman boleh menyiapkan alat tulis dari sekarang, karena nanti mungkin di bagian pertengahan kita akan mempraktekkan self-regulasi ini. Gitu. Oke, kita akan ice breaking dulu ya. Nah, yang bisa on mic, boleh on mic. Yang bisa on cam juga lebih baik. Gitu. Jadi ice breaking-nya ini ada dua. Yang pertama itu ice breaking-nya mengenai kefokusan. Dilihat nih teman-teman udah fokus apa belum. Jadi nanti sebutin warna yang ada di tulisannya. Nanti saya kasih tulisan dan itu ada warnanya, teman-teman sebutin ya itu warna apa. Ayo, oke kita mulai. Ini warna apa? Abu-abu. Biru. Biru ya? Biru. Ya, ada abu-abu, ada biru. Yang mana nih? Biru, Kak, biru. Biru. Ternyata ini warna abu-abu SMA. Ya, abu-abu rok SMA. Oke. Lanjut, ini warna apa? Yo. Oke. Oh, pintar. Ini TK-nya lulus semua nih. Ini warna apa, yo? Merah. Merah. Kurang tepat, ini merah darah ya, teman-teman. Merah darah. Sama aja merah. Oke, ini warna apa nih? Kuning. Nila. Agak jauh ya. Nila, neon agak jauh. Kuning. Kuning neon, benar. Nah, ini warna apa nih? Putih. Putih. Benar. Nih? Biru. Ya, Udah. biru langit ya, lebih tepatnya biru langit. Oke. Nih. Lavender. Lavender bener. Ayu pinter banget ya, Ayu. Nih, warna apa nih? Hitam. Hijau. Ini apa? Hijau teh kebo. Hijau army Kok di sini sih. hitam? Army. Iya, Army. Iya, Oh. Pinter banget nih, udah pada konsentrasi berarti ya. Nah, ini yang terakhir nih, warna apa nih? Oranye. Apa ya? Ayo, Gen Z, Coklat, pasti kuning. Gen Z nih pada tahu. Kuning kecoklatan. Coklat susu, lebih tepatnya ya teman-teman. Hah? Susu Iya, dari coklat mananya? susu. Iya, agak muda kan? Agak muda. Oke, nah berikutnya ada ice breaking lagi, tapi ini mengenai pengetahuan ya. Jadi kelihatan nih yang TK-nya pada nggak lulus. Ayo, kita ketahuan dari sini. Kita mulai ya. Nah, ini makanan apa? Dari mana? Berasal dari mana? Seblak dari Bandung. Seblak dari Umi. Seblak Umi. Seblak Umi. Iya bener banget. Pasti pada suka seblak ya. Seblak dari Bandung. Pintar. Ayo lanjut. Ini makanan dari mana nih? Itu. Manado. Iya. Manado ya? Betul. Ini bubur Manado. Jangan pada lapar ya. Takutnya ini bukan ikut pelatihan malah jadi pada ngemil. Ini apa nih? Papeda. Nah, iya betul. Dari mana papeda?
Papua. Dari tadi. Ya, cakep. Betul, Papua. Oke, ini dari mana nih? Enak banget loh ini. Ini Aceh, Aceh. nih Aceh. Nih Aceh. Ya, Nih Aceh. Di Aceh nih. betul, dari Aceh. Nih, mantap lah ini. Pempek. Pempek. Udah cinta pempek banget nih kayaknya. Betul, pempek dari Palembang. Nah, ini dari mana? Ini apa ya? Kue ape. Ke ape. Ape. Ya, betul. Ini Kue ape. kue ape atau kue tete ya namanya. Oke. Nah, ini oke ini yang terakhir nih kayaknya. Serabi. Ini apa nih? Serabi, Serabi ya? Ya, dari mana Serabi? Solo. Solo. Pinter loh. Udah pada ini ya, udah pada konsentrasi loh ini semuanya. Bagus. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke acara intinya ya. Tadi kan di awal nih udah disinggung kalau misalkan kita ini mau pelatihan mengenai how to build self-regulation learning pada mahasiswa. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih self-regulation learning itu apa? Boleh diramein kolom chat atau mau langsung on mic juga nggak apa-apa. Self-regulasi nih, apa mungkin pernah ngedengar atau baru dengar? Boleh langsung. Baru dengar, Kak. Oh, ada yang baru dengar. Yang lainnya apa? Ada yang udah tahu? Oh, belum tahu. Ada yang baru dengar? Oke. Pengen tahu nggak nih apa self-regulasi itu? Iya, Kak, pengen. Oke. Mau Kak. Kita langsung aja ya. Nah, jadi self-regulation learning itu terdiri dari dua kata. Self-regulasinya sendiri artinya pengaturan diri dan learning-nya itu artinya belajar. Jadi, self-regulation learning merupakan kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengarahkan pikiran, perasaan, dan perilaku pada waktu, tempat, atau objek yang tepat. Nah, self-regulation learning juga dapat dipahami bahwa sebagai suatu proses belajar di mana seseorang memiliki peran aktif dan konstruktif untuk mengendalikan dan memantau dirinya sendiri dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Jadi, self-regulation learning ini tentunya ada dong di dalam diri setiap manusia itu ada, karena pasti setiap manusia itu mempunyai tujuannya masing-masing, dan ketika dia ingin mencapai tujuannya, pasti dia akan melewati yang namanya self-regulasi. Nah, mungkin sebagian orang ada yang belum tahu nih, oh ternyata selama ini aku udah melakukan self-regulasi ya, atau mungkin selama ini oh aku nggak punya self-regulasi nih, aku nggak punya tujuan nih, gitu. Karena memang untuk seseorang yang memiliki self-regulasi yang baik, maka dirinya itu akan memiliki pribadi yang inisiatif, terus juga dia biasanya tekun, biasanya rajin, dan pasti memiliki keterampilan yang adaptif, gitu. Nah, untuk sebagian orang yang mungkin self-regulasinya ini kurang atau self-regulasinya ini buruk, maka biasanya dia tidak bisa mengontrol dirinya gitu. Nah, ciri khas dari perilakunya itu pasti dia memiliki perilaku yang menghindar gitu. Misalkan kayak ada tugas nih, ada tugas dari dosen, terus dia menghindar aja, nggak mau ngerjain tugas gitu dengan alasan males susah nanti aja gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tuh bisa membuat self-regulasi kita ini menjadi buruk dan kita nggak bisa mencapai tujuan kita. Dan juga self-regulation learning ini memiliki strategi tentunya, seperti bisa membuat suatu perencanaan, terus dia juga bisa menentukan tujuan belajar yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, pasti teman-teman tahu dong, bahkan mungkin ya teman-teman ada yang merasakan seperti ini, kalau misalkan kita itu sebagai mahasiswa mungkin lebih senang melakukan pekerjaan yang kita suka gitu. Misalkan kita mau jalan-jalan keluar, misalkan ke coffee shop atau mau nonton bioskop, kayak gitu pasti kita semangat banget tuh, pasti nomor satu tuh, kayak kita siap-siap, kita berangkat, itu pasti semangat banget. Tapi giliran teman-teman dihadapkan yang namanya kegiatan tugas yang membuat teman-teman merasa capek, teman-teman merasa terbebani, itu pasti teman-teman jadinya menunda, ya nggak sih? Jadi menunda pekerjaan. Nah, ini siapa nih yang suka menunda-nunda tugas dan pekerjaannya, gitu. Nah, kalau udah menunda-nunda, pasti akhirnya tugasnya itu menumpuk dong. Nah, kalau udah menumpuk, pasti ujung-ujungnya teman-teman menerapkan sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam.
pasti sering banget nih yang namanya sistem kebut semalam, yang semalaman jadinya begadang untuk menyelesaikan, dan itu bukan solusi yang tepat, karena itu ujung-ujungnya teman-teman bisa merasakan yang namanya stres gitu. Makanya di sini perlu yang namanya self-regulasi learning. Nah, mungkin kalau misalkan hanya definisi saja tuh belum tergambar ya. Sekarang kita langsung lanjut ke tahapan pengembangan dari self-regulasi learning ini. Jadi ada 3 tahapan nih yang harus teman-teman lewati untuk melakukan self-regulasi learning. Yang pertama ada tahap persiapan, kedua ada monitoring, dan juga ada tahap evaluasi. Untuk tahap persiapan sendiri itu persiapan, misalkan persiapan sebelum belajar, persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan. Nah, itu ada dua hal yang biasanya teman-teman harus melalui. Yang pertama ada task analysis, dan yang kedua ada self-motivation belief. Nah, untuk tahapan yang kedua, yaitu tahap monitoring. Tahap monitoring ini di mana tahap teman-teman itu sedang melakukan kegiatan tersebut, gitu, atau fase di saat teman-teman lagi belajar. Nah, itu perlu yang namanya self-control dan juga self-observation, gitu. Nah, untuk tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga, itu ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini itu tahapan setelah belajar atau tahapan ketika semua kegiatannya itu sudah selesai. Itu teman-teman perlu yang namanya evaluasi, dan evaluasi itu terdiri dari 2 hal, ada self judgment dan juga self reaction. Nah, kalau dari tahapan-tahapan sini kayaknya agak bingung ya, kayak masih bingung nih, masih belum tergambar ternyata aku udah melakukan self regulasi atau belum ya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam yuk terkait tahapan-tahapan tadi. Oke, yang pertama tadi ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini tahap di mana kita itu menentukan goal setting kita, tujuan kita, dan membuat perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi ada 2, ada task analisis dan ada self-motivation belief. Untuk task analisis sendiri itu menganalisis tugas belajar yang hendak dilakukan dengan tujuan membuat suatu perencanaan. Jadi kayak misalkan nih, teman-teman bangun pagi jam 7, udah beres-beres rumah nih biasanya yang cewek-cewek. Terus jam 8 udah siap untuk mengerjakan tugas, udah siap untuk kuliah online atau udah siap untuk bekerja. Nah, biasanya teman-teman itu kayak membuat target atau membuat jadwal belajar, misalkan dari jam 8 sampai jam 10 mau ngerjain tugas mata kuliah A, nanti dari jam 10 sampai jam 12 mata kuliah B, nanti setelah dari jam 12 mau beristirahat dulu. Nah, itu yang namanya task analisis. Jadi teman-teman tuh kayak sudah membuat perencanaan di hari itu tuh mau ngapain ya gitu. Nah, berikutnya ada self motivation. Jadi gini, teman-teman udah bikin perencanaan, tapi kalau misalkan nggak ada motivasi, pasti perencanaan itu akan terbengkalai. Jadi, self motivation ini merupakan keyakinan yang berkaitan dengan tugas atau proses belajar yang dianut individu dan dapat membuat dirinya termotivasi tentunya. Jadi misalkan nih, teman-teman udah buat jadwal, oh hari ini mau ngerjain tugas. Nah, termotivasilah dari situ, muncul motivasi. Teman-teman ngomong sama diri sendiri kayak, pokoknya hari ini aku yakin aku bakal menyelesaikan semua tugas-tugasku hari ini. Kalau enggak, misalkan kayak aku yakin aku nggak mau banyak main handphone biar tugas-tugas aku selesai, biar nggak ada yang menumpuk. Nah, itu namanya self motivation belief gitu. Atau misalkan nih ada tugas yang susah. Nah, teman-teman tuh ngomong sama diri sendiri kalau aku yakin nih walaupun mata kuliah ini sulit, aku pasti bisa melewatinya dan aku nggak mau ngulang. Nah, itu kan salah satu motivasi ya, itu salah satu motivasi yang muncul di dalam diri karena teman-teman telah membuat task analisis ini tentunya. Oke, nah setelah tahap persiapan ada tahap monitoring. Tahap monitoring ini tahap di mana aktivitas atau kegiatan yang sudah menjalankan perencanaan untuk mencapai goal setting. Jadi ini tahap di mana tahap prosesnya gitu. Nah, di tahap prosesnya ini juga ada 2 hal, ada self control dan juga self observation. Untuk self control sendiri merupakan aktivitas atau strategi belajar yang digunakan individu dan dirasa sesuai dengan dirinya untuk mengoptimalkan belajar gitu. Misalkan nih teman-teman udah siap untuk belajar, tapi secara setting lingkungannya itu belum siap gitu. Nah, akhirnya belajarnya nggak optimal dong. Nah, maka dari itu teman-teman perlu banget yang namanya
mencari misalkan ya, mencari tempat yang misalkan teman-teman lebih suka belajar di tempat yang hening. Bisa banget nih belajar atau mengerjakan tugas di dalam kamar, tutup pintu. Pokoknya harus di tempat yang hening, atau mungkin kalau di tempat yang hening teman-teman nggak bisa. Bisanya misalkan di coffee shop gitu, udahlah pengen keluar, pengen sambil ngopi-ngopi, yang penting tugasnya selesai gitu. Jadi di mana di fase self control ini teman-teman itu paham kalau kebutuhan teman-teman itu apa, dan pada akhirnya teman-teman bisa optimal dalam belajar gitu. Nah, untuk self observation ini merupakan pengamatan yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri dalam rangka mengetahui keefektifan belajar yang dilakukan gitu. Misalkan di saat belajar nih, di saat mengerjakan tugas, oh bingung ya ini, oh nggak ngerti ya ini. Nah, di situ jangan menyerah, jangan langsung, udahlah nggak mau ngerjain gitu, jangan seperti itu. Nah, teman-teman itu harus yang namanya coba untuk berdiskusi, coba untuk tanya teman. Tanya misalkan lewat chat, atau misalkan nanya kayak, aku nggak ngerti nih ini, ayo kita diskusi gitu, melakukan diskusi kelompok. Nah, itu namanya self-observation. Jadi, teman-teman tuh kayak mengetahui nih, oh ternyata aku ini nggak paham loh sama ini, dan akhirnya mencoba untuk berdiskusi sama temennya gitu. Nah, untuk tahap terakhir ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini tahap di mana teman-teman itu sudah menyelesaikan kegiatan tersebut dan akan melakukan pelaksanaan aktualisasi perencanaan. Nah, terdapat dua hal juga nih, ada self-judgment dan juga ada self-reaction. Untuk self-judgment sendiri merupakan individu yang melakukan evaluasi atau penilaian terhadap proses dirinya sendiri. Misalkan nih, tadi kan udah ngerjain tugas, terus tugasnya udah dikumpulin. Nah, pas tugasnya dikumpulin, nilainya keluar dong. Pas nilainya keluar, tiba-tiba kayak, oh ternyata nilai aku nggak maksimal ya, nggak sesuai sama harapan. Emang iya sih, karena waktu kemarin ngerjain tugas itu aku nggak maksimal, aku banyak main HP, dan aku nggak fokus gitu. Atau mungkin saat mau ulangan, nah ulangannya udah selesai, nilainya juga kurang maksimal. Teman-teman tuh kayak mikir kayak, oh ternyata kemarin belajar aku tuh emang kurang, yaudah deh besok aku akan mempersiapkannya lebih baik lagi supaya semester depan nilai aku lebih baik gitu. Itu namanya self judgment, karena dia tuh paham dan dia akan menilai terhadap proses belajarnya sendiri itu gimana. Nah, untuk self reaction sendiri itu merupakan individu bereaksi atau menanggapi proses belajar yang telah dilakukan. Misalkan nilainya, kalau tadi kan contoh self judgment nilainya jelek nih, nilai kurang maksimal. Nah, kalau misalkan self reaction nilainya udah bagus banget, nilainya udah maksimal. Nah, teman-teman tuh kayak, oh berarti aku kemarin belajarnya tuh udah benar-benar bagus ya, udah berarti nilai aku juga besar dan nilai aku bagus karena aku udah maksimal dalam belajar dan aku puas nih dapat nilai segini. Nah, setelah dari situ teman-teman tuh bereaksi untuk lebih semangat lagi untuk belajar mata kuliah yang lain gitu. Nah, tahapan tadi kan udah dijelasin contoh-contohnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin diskusi terkait, oh ternyata aku nggak pernah loh ngelewatin self regulasi ini, ternyata aku baru tahu loh gitu. Atau mungkin selama ini sudah melakukan, udah mempraktekkan, boleh didiskusiin biar teman-teman semua juga bisa termotivasi nih. Atau mau langsung on mic atau di chat juga nggak apa-apa. Mungkin aku nggak mau lebih Iya, boleh. tanya kali ya. Iya. Tadi kalau dilihat-lihat, kayaknya tuh manajemen waktu ini tuh ada hubungannya gitu nggak sih Kak sama yang namanya self regulation tadi gitu? Oh, oke. Bagus banget nih pertanyaan dari Ayu. Memang hal tersebut tuh ada hubungannya ya antara manajemen waktu dan juga self regulation gitu. Tapi sebelumnya nih sebelum masuk ke manajemen waktu, mungkin teman-teman di sini boleh menyiapkan pulpen atau ingin nulis di note handphone-nya kayak hari ini teman-teman mau ngapain nih setelah melakukan pelatihan. Hari ini
atau motivasi-motivasi apa nih yang teman-teman tanamkan di dalam diri biar self-regulasi ini tuh berjalan dengan lancar. Boleh langsung ditulis atau nulis di note gitu. Boleh langsung dipraktekkan gitu. Karena jika teman-teman sudah memiliki yang namanya self-regulasi, tentunya pasti bisa dong mencapai tujuannya. Tujuannya bukan di hari itu aja, tapi tujuannya untuk tujuan jangka panjang, untuk besok-besoknya juga pasti bakal terbiasa dan mendapatkan tujuan itu. Oke, selain Ayu, mungkin ada yang ingin sharing terkait selama ini self-regulasinya tuh gimana, selama ini proses belajarnya tuh gimana gitu. Kak, aku mau Iya, nanya boleh. sih ya, Kak, boleh nggak? Boleh, Kakak Finli. Oke, buat orang-orang yang nggak biasa self-regulasi, bisa nggak sih Kak dikasih tipsnya buat kebiasa gitu? Gimana cara kita ngawalin step buat self-regulasi gitu? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Nah, itu balik lagi, karena tadi kan self-regulasi itu ada 3 tahapan ya. Untuk orang-orang yang mungkin belum pernah melakukan self-regulasi, bisa melakukan dengan tahap pertama, namanya tahap task analisis gitu, kayak membuat jadwal di hari ini mau apa nih, bangun pagi, niatin diri, mau mandi dulu, atau mau langsung ngerjain tugas, nanti langsung diselesaikan. Kayak misalkan yang sering main handphone, kayak udah handphonenya ditaruh dulu, kita ngerjain tugas dulu gitu. Jadi gimana ya, proses pertama itu dimulai dari kebiasaan dan keyakinan dalam diri kita gitu. Karena misalkan dari paginya kita udah megang handphone, dari paginya kita udah nggak niat gitu, gimana kita mau melakukan self regulasi gitu. Jadi tentunya yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini harus benar-benar dimatangkan gitu, dari task analisis dan juga motivasi. Kita harus membuat rencana hari ini dan juga kita harus memiliki motivasi di dalam diri gitu. Karena kalau percuma gitu kita udah bikin rencana jadwal tapi kita nggak punya motivasi, nanti ujung-ujungnya rencana itu terbengkalai lagi gitu. Jadi balik lagi ya ke dalam diri kita, harus meniatkan dan harus memiliki motivasi itu. Gimana Kakak Finli, apa mungkin sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah mungkin yang lainnya ada yang ingin sharing lagi, boleh. Mungkin aku ya kayak Iya. lebih ke ini ya Kak, tadi kan motivasi ya. Nah, Iya. menurut pengalaman saya ya, mungkin hari ini atau misalnya beberapa hari ke depan masih bisa punya motivasi itu. Nah, tapi kadang untuk jadiin motivasi itu terus-terusan nih, itu tuh kadang menurut saya, pengalaman saya tuh sulit gitu, karena kayak apa ya, suka hilang gitu mungkin motivasinya gitu Kak, kalau dari pengalaman saya. Jadi menurut saya yang persiapan ini tuh bagi saya pribadi itu hal yang sulit gitu, karena bangun motivasi untuk terus-terusan bisa konsisten itu menurut saya hal yang sulit gitu. Itu sih dari pengalaman saya. Oke, Kakak Ayu, makasih. Nah, memang kalau untuk berbicara tentang konsisten, itu tuh sebagian orang tuh memang agak sulit ya untuk berkonsisten gitu, untuk berkomitmen gitu. Karena pasti ada aja nih gangguan-gangguan mood-nya, ada aja nih gangguan-gangguan yang lainnya gitu. Itu wajar banget kalau misalkan kita ngerasa kayak, aduh hari ini aku lagi nggak ada motivasi nih, hari ini aku lagi males buat ngapa-ngapain. It's okay, itu nggak apa-apa, karena kita juga harus bisa biasakan diri kita harus bisa mengistirahatkan diri kita nggak boleh sering nge-push diri kita dan akhirnya kita tertekan, itu tuh nggak boleh seperti itu. Jadi di antara self regulasi dan manajemen diri juga itu harus balance gitu, harus sama di antara kedua itu gitu. Nah, kalau misalkan hari ini udah nggak ada motivasi, coba deh untuk besok, hari ini pasti ada motivasi gitu. Nah, balik lagi diniatin di dalam diri gitu. Kalau misalkan ingin istirahat, berhenti dulu deh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Yang namanya itu nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu nge-push diri kita, karena kalau nge-push nanti jadi stres kita, ya kan? Kita jadi tertekan gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Oke, mungkin diskusinya udah ya, kita langsung lanjut nih. Tadi kan ada pertanyaan dari Kakak Ayu terkait manajemen waktu ya. Nah, oke deh, kita akan bahas manajemen waktu. Nah,
manajemen waktu ini memang untuk sebagian penelitian itu mengungkapkan bahwa manajemen waktu ini berhubungan dan berperan dalam self regulation seseorang gitu. Karena manajemen waktu merupakan perencanaan dan pengaturan waktu yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas setiap hari sehingga seseorang dapat menggunakan waktunya secara efektif dan efisien gitu. Nah, dengan manajemen waktu yang buruk, maka seseorang itu tidak mampu mengarahkan dan mengatur tingkat prioritas dari kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi misalkan manajemen waktu teman-teman ini kurang bagus gitu. Misalkan dari pagi udah leha-leha aja, udah main HP aja gitu. Nah, jadi kan teman-teman tidak bisa mengarahkan prioritas teman-teman yang mana nih yang harus dikerjakan duluan gitu. Ujung-ujungnya apa tadi? Ujung-ujungnya menumpuklah tugas-tugasnya seperti itu. Nah, sebaliknya untuk individu yang mempunyai kemampuan manajemen waktu yang baik, maka dia itu bisa mengatur waktunya gitu, bisa merencanakan aktivitas-aktivitasnya itu secara efisien dan efektif. Dan tentunya seseorang yang memiliki manajemen waktu yang baik itu dia tidak akan mengelabui gitu ya, mengelabui tugas-tugasnya itu tidak akan menumpuk gitu, dan pastinya tugas-tugasnya bakalan cepat selesai. Nah, untuk time management sendiri ini mungkin sulit ya untuk dilakukan kalau misalkan dibaca aja kayak gitu, untuk sekedar mengetahui tahu time management, tapi untuk mempraktekannya itu memang sedikit sulit kalau kita balik lagi tidak ada yang namanya motivasi. Tapi tenang, di sini saya akan memberikan tips time management untuk teman-teman mungkin bisa dilakukan secara umum gitu, secara basicnya tuh seperti ini. Nah, yang pertama menentukan target yang jelas dan terprogram gitu. Misalkan teman-teman tadi melakukan to-do list dari bangun tidur, mau ngapain nih habis ini, dari A sampai Z, nanti istirahat makan, terus nanti sore misalkan mau main keluar, mau ke coffee shop, atau mau nonton bioskop gitu. Nah, itu teman-teman udah menentukan target yang jelas dan terprogram di hari itu. Nah, selain itu juga teman-teman harus don't afraid to say no gitu. Jadi jangan takut menolak dan jangan takut mengatakan tidak terhadap tugas-tugas yang dirasa tidak mampu menyelesaikan gitu. Jadi di saat teman-teman dihadapkan sama tugas, itu jangan langsung enggak, aku nggak bisa ngerjain gitu. Jangan seperti itu gitu. Jadi teman-teman itu harus bisa memberanikan diri dan bilang kalau aku bisa pasti mengerjakan tugas ini gitu. Nah, selain itu juga ada penyusunan rencana yang step by step gitu. Jadi itu seperti kayak misalkan teman-teman kayak merencanakan dan mengatur prioritas gitu. Hari ini mau ngapain dulu nih, yang paling utama. Terus nanti kalau udah selesai mau ini gitu. Jadi harus tetap step by step gitu. Sorry, ini ada pertanyaan ya ternyata. Menurut kakak penting atau tidak membuat jadwal cadangan atau istilahnya plan kedua sebagai upaya meminimalisir kegagalan untuk plan pertama? Nah, pertanyaannya dari Hana ini bagus banget. Menurut kalau pribadi aku ya, dan ini mungkin teman-teman bisa nerapin, kalau aku sih pasti membuat cadangan. Karena kan terkadang tuh apa yang mau kita lakukan tuh pasti ada aja nih datang yang lain gitu. Akhirnya kita membuat plan kedua. Tapi plan kedua ini jangan dijadikan alasan gitu. Jadi kayak misalkan udah punya plan pertama, terus ada plan kedua. Udahlah nggak mau ngelewatin plan pertama, maunya langsung aja plan kedua yang dirasa lebih santai gitu. Jangan seperti itu. Jadi tuh teman-teman harus gimana? Harus meyakinkan diri kalau aku harus melakukan dulu nih plan pertama gitu. Nanti kalau misalkan di tengah jalan ada kegagalan atau misalkan ada hambatan, oke, baik, langsung ke plan yang kedua gitu. Nah, pertanyaan dari Kak Afifa Ihda. Aku biasa pakai APK to-do list, Kak, buat ngebantu ngatur jadwal di hari ini tuh. Nah, ini bagus banget. Ini kalau Kak Afifa ini apa ya, istilah dia udah memanage dirinya, udah bisa self regulation juga, udah bisa manage time-nya juga udah bagus nih pasti. Karena kalau kita udah punya to-do list, pasti kita udah tahu dong kita mau melakukan apa gitu. Mungkin untuk sebagian orang tidak terbiasa untuk memakai APK aplikasi to-do list. Nah, bisa ditulis di pikiran kita gitu. Di pikiran kita udah kayak mau ini, mau itu. Nah, itu bisa banget dicoba dari hal-hal kecil seperti itu. Oke,
sorry ya, aku lanjut lagi nih. Tadi ke tips manajemen. Tips manajemen yang terakhir itu ada memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Nah, tadi kan kita udah punya to-do list, udah punya hari ini kita mau ngapain, pastinya kita harus menggunakan waktu itu seefisien mungkin. Hindari pekerjaan-pekerjaan yang menunda dan hindari pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, sifatnya itu nggak terlalu penting gitu. Kayak misalkan mau scroll TikTok, udah nanti dulu deh scroll TikToknya, mau buka Instagram nanti dulu deh, kita kerjain tugas dulu gitu. Nah, itu benar-benar bisa kalian terapin. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, atau tadi pertanyaannya dari Kak Hana, apa sudah terjawab, Kak? Atau yang lainnya ingin sharing lagi atau ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Aku sharing, Kak. Oh, boleh, Kakak Ayu, boleh. Tadi dari yang Kak Afifa ya, tadi bilang nanya ya, masih tahu itu ya? Hana. Ya, Kak Hana. Ya, itu kan sama, aku juga lagi nyoba buat tulis, cuman emang nggak pakai aplikasi. Nah, kan mungkin tadi ada yang nggak terbiasa. Aku kayak dari pengalaman aku ya, biasanya biasanya dicatat terus ditempel. Jadi di dekat teman-teman gitu maksudnya. Jadi biar tahu. Nah, mungkin saat awal-awal susah nih, tapi coba kalau setiap malam mungkin teman-teman kayak berterima kasih mungkin gitu ya, karena sudah menulis note. Jadi kayak rasanya tuh kita udah ngerjain, terus rasanya lega. Jadi kebesokannya lagi mau ngerjain lagi gitu loh, gitu tulis gitu maksudnya. Gitu. Yeah. Mungkin dari pengalamanku gitu. Iya, boleh banget nih. Bikin pakai sticky notes ya, kayak misalkan kita mau ngerjain tugas pakai laptop. Nah, tempelin aja di laptop gitu, atau enggak misalkan kita punya meja belajar, tempelin aja di meja belajar atau di buku catatan gitu, yang itu tuh terdekat dari kita gitu, yang kita tuh bisa melihat gitu. Nah, oke, karena ini sudah berakhir pelatihannya, saya berharap teman-teman abis ini bisa ya langsung mempraktekkan terkait to-do list tadi, itu yang paling basic dulu deh, yang paling awal tuh mempersiapkan. Nah, coba teman-teman mempersiapkan to-do list itu dan juga motivasi di dalam diri gitu. Oke, cukup sekian pelatihan saya hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat dari pelatihan ini dan bisa langsung diterapin nih. Intinya harus bisa ya langsung diterapin gitu. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.